Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi evaluasi pembelajaran dari kelompok 3 tentang tes objektif dan subjektif. Silakan dipahami. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian tes objektif dan tes subjektif. Dalam bahasa Inggris, tes ditulis tes. Jika diterjemahkan berarti tes ujian atau percobaan. Tes merupakan suatu teknik atau cara yang digunakan dalam rangka melakukan kegiatan pengukuran yang di dalamnya terdapat berbagai pertanyaan atau serangkaian tugas yang harus dilaksanakan ataupun dijawab oleh peserta didik untuk mengukur aspek perilaku seorang peserta didik. Tes terdiri dari tes subjektif dan tes objektif. Pertama, tes objektif. Tes objektif adalah tes yang itemnya dapat dijawab dengan memilih jawaban yang sudah disediakan, sehingga siswa menampilkan keragaman data, baik bagi yang menjawab benar maupun yang menjawab salah. Yang kedua, tes subjektif. Tes subjektif atau tes uraian adalah pertanyaan yang menuntut siswa menjawabnya dalam bentuk menguraikan, menjelaskan, mendiskusikan, membandingkan, memberikan alasan, dan bentuk lain yang sejenis sesuai dengan tuntutan pertanyaan dengan menggunakan kata dan bahasa sendiri. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan tes objektif dan subjektif. Kelebihan tes objektif yaitu seluruh materi yang diajarkan dapat dinyatakan pada item-item tes objektif. Kemungkinan jawaban spekulatif dalam ujian dapat dihindarkan. Kelebihan tes subjektif dapat mengukur proses mental yang tinggi atau aspek kognitif tinggi, dapat mengembangkan kemampuan berbahasa dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa, dapat melatih kemampuan berpikir teratur atau penalaran, yakni berpikir logis, analitis, dan sistematis. Menyusun soalnya relatif mudah dan guru dapat menilai kreativitas siswa. Kelemahan tes objektif dan subjektif. Tes objektif yaitu menyusun soalnya sangat sulit, membutuhkan waktu yang lama. Ada kemungkinan testi mencontoh jawaban orang lain dan berpikir pasif. Umumnya hanya mampu mengukur proses-proses mental yang dangkal. Soalnya cenderung untuk mengungkapkan ingatan serta daya pengenalan daya kembali saja, dan sulit untuk mengukur proses mental yang tinggi. Tes subjektif, kadar validitas dan realitas rendah karena sukar diketahui segi-segi mana dari pengetahuan siswa yang betul-betul telah dikuasai. Cara memeriksanya banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektif. Pemeriksaannya lebih sulit sebab membutuhkan pertimbangan individual lebih banyak dari penilaian waktu untuk koreksinya lama dan tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Multiple choice item general. Menurut OHA tahun 2003, multiple choice test merupakan tes objektif di mana masing-masing item disediakan lebih dari 2 kemungkinan jawaban, dan hanya satu dari pilihan-pilihan tersebut yang benar atau yang paling benar. Adapun kelebihan dari tes-tes pilihan ganda menurut Kunandar tahun 2013 sebagai berikut. 1. Tugas-tugas yang harus dilakukan peserta didik sudah pasti dan jelas. 2.
Jumlah soal cukup besar, sehingga dapat mewakili semua kompetensi yang diukur. 3. Kunci jawaban dapat dipersiapkan secara pasti dengan soal-soal yang disusun secara sistematis. 4. Kunci jawaban bersifat mutlak, sehingga tidak menimbulkan subjektivitas. 5. Tidak ada kemungkinan bagi peserta didik untuk menemukan hal-hal yang tidak relevan dengan persoalannya, karena tugas peserta didik dalam hal ini sudah jelas. 6. Dapat digunakan untuk menilai hasil belajar peserta didik dalam jumlah banyak dan mudah serta dapat dalam koreksi jawaban. Mudah dan lebih cepat koreksinya. 8. Soal pilihan ganda lebih cepat koreksinya. 9. Dapat menjangkau lebih banyak materi atau kompetensi yang akan diukur. 10. Soal dapat disusun bervariasi. Kekurangannya, 1. Peserta didik tidak mengembangkan sendiri jawabannya, tetapi cenderung hanya memilih jawaban yang benar. 2. Pada umumnya, soal pilihan ganda hanya dapat digunakan untuk menilai kemampuan mengingat kembali, mengulang kembali, mengasosiasikan antara dua hal, memahami hubungan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip. 3. Membuat peserta didik tidak terbiasa mengemukakan ide secara tertulis menggunakan kata-kata sendiri. 4. Kemungkinan untuk menebak jawaban sangat besar dan sulit untuk diacak. 5. Proses berpikir peserta didik tidak diikuti sebab yang dilihatnya hanyalah pilihan jawaban yang dipilih saja. 6. Memungkinkan peserta didik saling mencontek dengan mudah. 7. Membuat soalnya memerlukan waktu yang lama. 8. Sulit membuat pengecoh. 9. Tidak dapat mengetahui proses atau langkah-langkah peserta didik dalam menyelesaikan soal. 10. Rawan bocor apabila hanya membuat satu sel soal untuk kelas paralel. 11. Kesulitan menulis atau membuat soal untuk analisis dan sintesis. Yang selanjutnya adalah multiple choice item, yaitu the stem, the correct option, atau the distractor. Menurut Sujana pada tahun 2016 mengemukakan pendapatnya tentang objektif atau tes pilihan ganda hanya memiliki satu jawaban yang paling tepat dan benar. Ada dua bagian yang terdapat dalam soal objektif. Yang pertama adalah keterangan dan alternatif jawaban. Keterangan itu stem dan alternatif jawaban itu option. Adapun yang dimaksud stem adalah pertanyaan atau pernyataan yang berisi permasalahan. Nah, itu ada stem. Kalau sedangkan option adalah pilihan atas jawaban yang benar dari beberapa pengecoh. Dan sedangkan menurut Ari Kunto pada tahun 2011 mengemukakan bahwa tes pilihan ganda terdiri atas suatu keterangan atau pemberitahuan tentang suatu pengertian yang belum lengkap, dan untuk melengkapinya harus memilih satu dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Tes pilihan ganda terdiri atas bagian keterangan atau stem dan bagian kemungkinan jawaban atau alternatif. Kemungkinan jawaban terdiri dari suatu jawaban yang benar, yaitu kunci jawaban, dan beberapa pengecoh. Yang sekarang adalah rating the test. Menurut Sujana pada tahun 2010, tes tertulis adalah tes yang menuntut jawaban dari siswa secara tertulis. Adalah tes yang menuntut jawaban siswa secara tertulis. Nah, tes tertulis diberikan kepada seorang atau sekelompok murid pada waktu, tempat, dan untuk soal tertentu. Secara garis besar, dua bentuk tes tertulis ada dua. Yang pertama adalah tes isai atau isai tes, dan tes objektif, yaitu objektif tes.